Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman di podcast kita kali ini dengan tema Indonesiaku, Tanah Airku, ASN Muda, Harapan Bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Nasir, bisa dipanggil Amin, dari Jabatan Penata Kelola Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani rekan-rekan CPNS saya. Ada tiga narasumber kita ini yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Sebelumnya langsung aja ya perkenalan ke yang pertama, Mbak Lila. Boleh perkenalan? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Amin. Perkenalkan, saya adalah Hanan, biasa dipanggil Lala. Saya dari perencanaan ahli pertama di Inspektorat Utama. Oke, lanjut Kak Safira. Baik, terima kasih pada moderator. Perkenalkan nama saya Safira Aurasilpania, dipanggil Sapira. Saya analis hukum di Bawaslu Kutai Barat, Kalimantan Timur. Oke, lanjut Kak Winda. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Windar Julia Parhusi. Saya analis pengelola keuangan APBN Ali Pertama. Saya bertugas di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. Oke, terima kasih para narasumber telah berkenalan. Ini narasumbernya masih muda-muda ini ya, pasti semangatnya semangat muda untuk mencintai tanah air dan bangsa. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke sesi materi, kalau berbicara tentang mencintai tanah air, saya jadi teringat eh, kata-kata orang atau ya wawasan yang pernah saya dengar bahwa saya dilahirkan di Indonesia, saya bekerja di Indonesia, besok saya meninggal wafat juga dikebumikan di tanah Indonesia, maka sudah selayaknya saya mencintai Indonesia. Itu opening dari saya. Selanjutnya akan kita dengarkan berbagi pengalaman atau pandangan para narasumber kita. Yang pertama akan kita dengarkan dari Kak Lila. Silahkan Kak Lila. Oke, terima kasih Kak Amin. Kalau untuk saya sendiri sih, cinta tanah air itu sama seperti kesadaran saya untuk mencintai bangsa ini apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebagai ASN, cinta tanah air itu mungkin harus lebih diperkuat lagi karena saya sudah dipercaya dan diamanahi untuk mengabdi dan melayani dan memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan keinginan rakyat. Jadi cita tanah air bukan lagi hanya rasa bangga, tapi juga sudah bentuk tanggung jawab saya karena saya sudah menjadi seorang ASN. Mungkin itu, moderator. Wah, menarik sekali nih ya pandangan dari Kak Lila. Selanjutnya pandangan dari Kak Safira, disilahkan. Baik, kalau bagi saya, cinta tanah air itu adalah sikap yang menghargai sejarah, yang bagaimana kita menghormati jasa para pahlawan dan melanjutkan perjuangan mereka. Nah, dengan cara kita di masa kini atau masa yang kita ini ya. Terus ASN ini punya sebagai ASN kita punya peran strategis dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi, setiap tindakan kita itu, sekecil apapun itu, adalah bentuk nyata cinta kita kepada tanah air. Contohnya, seperti kita yang bekerja di Bawaslu nih, kita selalu apel tiap hari Senin. Nah, terus juga kita di Bawaslu juga kan mendengarkan lagu nasional setiap jam 10 pagi, seperti itu, Mas Amin. Oke, menarik sekali ini semakin mengerucut ini ya, semakin contoh-contoh nyata. Selanjutnya ini akan ada pemaparan atau pandangan dari Kak Winda. Oke, silahkan Kak Winda. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan filosofi yang barusan moderator sampaikan yang gimana.
Kita itu lahir di Indonesia, besar di Indonesia dan matinya pun di tanah Indonesia. Saya sangat setuju dengan itu. Bagi saya cinta tanah air itu adalah sebuah komitmen yang dimana kita tuh harus punya sebagai ASN kita harus punya komitmen di hidup kita dan begitu juga di tanah air yang dimana komitmen untuk tidak meninggalkan bangsa ini yang dimana kita melihat bahwa akhir-akhir ini sering terjadi yang namanya tren bagi anak muda, tren bagi ASN atau tren bagi semuanya itu yang dikatakan dengan kabur aja dulu gitu. Dengan marak-maraknya isu di Indonesia, mereka lebih memilih kabur ke luar negeri, ke negara tetangga, negara sebelah. Tapi pada saat ini mereka banyak yang balik ke Indonesia. Jadi mereka walaupun mereka berpencar ke negara tetangga dengan tren kabur aja dulu, tapi mereka tetap berkomitmen untuk kembali ke negara mereka sendiri, ke tanah air mereka sendiri. Bagi saya itu sih moderator. Oke, menarik sekali ini. Untuk selanjutnya, implementasi nih. Ya, kita sebagai ASN, bagaimana cinta tanah air itu kita implementasikan sebagai ASN? Mungkin disilahkan dari siapa dulu ini? Dari Kak Safira mungkin ya? Silahkan. Oke. Tentu ya, implementasinya tuh sangat sederhana, tapi bermakna. Misalnya, kita datang tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan yang dengan baik, terus tidak menunda pekerjaan. Itu semua adalah bentuk penghormatan kepada negara yang sudah mempercayakan kita untuk mengabdi. Nah, selain itu juga kita menjaga etika saat melayani masyarakat. Itu juga sangat penting menurut saya. Begitu, Mas Amin. Baik, menarik sekali. Ini eh, masih banyak implementasi yang lain ini pasti dari teman-teman. Tentunya ada pandangan-pandangan yang luar biasa. Boleh ini disampaikan Kak Winda dulu apa Kak Lila dulu? Silahkan. Oke, terima kasih moderator. Bagi saya akan menambahkannya dari tanggapan dari Kak Safira tadi. Bagi saya implementasi cinta tanah air itu juga berarti menolak seperti yang kita tahu sekarang kan banyak yang bilang banyak ASN yang mengatakan tolak korupsi gitu, tolak nepotisme seperti itu. Padahal ujung-ujungnya dia juga yang melakukannya. Nah, kita sebagai salah satu ASN kita harus mengimplementasikan cinta tanah air kita itu kita harus betul-betul menolak korupsi, kolusi dan serta nepotisme dalam bentuk apapun. ASN yang cinta tanah air itu tidak akan merugikan negara demi kepentingannya sendiri. Benar kan? Seperti itu. Dan justru kita sebagai ASN itu kita harus menjadi contoh teladan dengan integritas dan profesionalisme kita sendiri yang dapat kita buktikan. Itu adalah wujud cinta tanah air yang paling nyata menurut saya. Oke, ini emang ada ASN itu harus berintegritas, tolak korupsi gitu ya Kak Winda ya. Selanjutnya akan ada penyampaian menarik juga nih dari Kak Lila. Silahkan Kak Lila. Ya, mungkin aku juga menambahkan teman-teman yang lainnya yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Syafira dan Kak Winda. Kalau aku mungkin melihatnya dari sisi pelayanan. Ya, jadi kalau misalnya di era digital ini, kita tuh bentuk cinta tanah airnya itu bisa beradaptasi dengan teknologi. Karena teknologi itu adalah salah satu nih dari pelayanan publik yang bisa kita berikan ke masyarakat. Kita harus bisa memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan. Harapannya dengan kita memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, maka rakyat akan semakin percaya nih kepada negara. Nah, itu juga salah satu bentuk tindak kita yang bisa kita berikan ke kita ASN. Mungkin itu sih kalau dari saya, Pak Mas apa? Oh ya, terima kasih Kak Lila. Menarik sekali nih dari semua paparan teman-teman. Setelah pengimplementasian, tentu kita akan menghadapi yang namanya tantangan atau ujian. Apa saja sih kita mengimplementasikan tadi itu tantangannya, kesulitan-kesulitan yang akan kita lalui. Itu bagaimana penyelesaiannya mungkin bisa dikasih gambaran oleh teman-teman ini. Nah, kepada ini Kak Safira, disilahkan.
Oke, oke. Tantangannya ya, kalau untuk zaman sekarang tuh ya tentang globalisasi. Karena anak muda zaman sekarang tuh banyak sekali terpengaruh dengan budaya luar kan. Kadang lupa akan jati diri bangsa sendiri. Nah, jadi sebagai ASN kita juga harus bisa menjadi teladan, mencintai produk lokal, melestarikan budaya bangsa, dan tetap menjaga identitas Indonesia yang di tengah arus modernisasi kayak gini. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Safira. Emang era digital ini kita harus ada negatif positifnya. Kita ambil yang positifnya. Kemudian tentu ada tantangan-tantangan lain nih. Menurut Kak Winda mungkin tantangannya seperti apa dalam mengimplementasikan cinta tanah air ini? Menurut saya sendiri, kita sebagai ASN nih, pandangan saya sebagai ASN, tantangan terbesar kita itu adalah godaan ya, terutama bagi CPNS dan ASN. Ya, salah satu godanya itu adalah seperti yang kita ketahui ya, itu ini tidak ditutupi lagi. Ya, salah satunya itu adalah godaan untuk malas bekerja itu kadang ada, dan godaan untuk menyalahgunakan jabatan, bahkan seperti yang marak sekarang itu adalah godaan untuk acuh terhadap rakyat. Nah, bagi saya cara menghadapinya itu adalah kita harus ingat bahwa kita ASN itu digaji oleh rakyat, kita bekerja untuk rakyat, dan tentunya kita juga punya sumpah, yaitu sumpah jabatan yang harus dijaga, dan rakyat bisa melihat itu dengan cara kita bekerja. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Kak Winda, menarik sekali ini. Ada tantangan-tantangan dan juga solusinya. Ini yang terakhir mungkin Kak Lila, harapannya ke depan mungkin, harapannya kemudian atau mungkin solusi harapan ke depan agar kita sebagai generasi muda dan juga teman-teman yang lain itu bisa lebih cinta kepada tanah air. Silahkan Kak Lila. Oke, mungkin kalau dari saya harapannya sederhana ya. Semoga nanti ke depannya ASN itu bisa semakin profesional, semakin berintegritas, dan selalu dekat dengan rakyat. Kalau ASN bisa bekerja dengan tulus dan ikhlas, insya Allah cinta tanah air akan terlihat jelas dalam setiap pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat. Mungkin itu aja sih, Mas Amin, harapannya. Oke, terima kasih Kak Lila. Harapannya luar biasa ya. Dapat kita simpulkan diskusi kita pada kali ini bahwa kemanapun kita berkelana, kemanapun kita terbang, rumah kita tetap Indonesia. Kita akan kembali ke Indonesia, maka sudah selayaknya kita mencintai bangsa Indonesia. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih wabarakatuh. Terima semuanya. kasih semuanya.